Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait hal-hal yang banyak dipertanyakan oleh guru-guru terkait dengan posisi ya. Posisi siapa kira-kira Bapak Ibu ya? Posisi P3. Nah, jadi yang akan kami bahas di sini adalah kira-kira bagaimana posisi P3 atau guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas sebelum TMT sebelum Juni 2020 atau terdaftar di Dapodik 6 semester secara berturut-turut. Itu dikategorikan P3, guru honorer negeri. Nah, kira-kira bagaimana posisi peluang P3 Bapak Ibu jika seandainya melamar formasi jabatan di SSCASN sama dengan yang dilamar oleh P2 dan P1. Misalkan P1 melamar juga guru kelas, P2 juga melamar guru kelas, P3 juga melamar formasi guru kelas. Kira-kira bagaimana posisi peluang P3 jika formasi jabatan yang dilamar itu juga yang dilamar oleh P1 dan P2 di P3K Guru 2023 atau di portal SSCASN dalam satu instansi. Nah, jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu guru honorer ketahui ya, bahwasanya untuk penempatan atau formasi di sekolah itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Saya ulangi, formasi di sekolah itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena posisi formasi itu seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Ingat ya, formasi itu ada pada Dinas Pendidikan, sehingga untuk penempatan di lokasi sekolah itu nanti dilakukan setelah penempatan P1, P2, P3, P4. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu memikirkan di mana sekolah Bapak Ibu nanti ya. Yang jelasnya Bapak Ibu bisa resume di SSCASN, bagi P1 tinggal menunggu penempatan, bagi P2 dan P3 serta P4 bersiap-siap saja untuk tes CAT. Itu yang harus kalian pikirkan. Jangan pikirkan dulu di sekolah mana ditempatkan. Intinya bersiap dulu untuk dites. Logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini dia ya untuk mekanisme penempatan guru lulus PG. Ingat Bapak Ibu ya, yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk diangkat menjadi ASN itu adalah P1 atau guru lulus passing grade. Nah, logika seperti itu ya. Guru lulus passing grade. Jika masih tersedia formasi atau jika masih tersedia alokasi formasi setelah penempatan P1, barulah dilakukan tes CAT untuk P2, P3 dan juga pelamar umum. Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kira-kira siapa yang akan ditempatkan terlebih dahulu. Nah, siapa kira-kira yang akan ditempatkan terlebih dahulu jika misalkan P3, P1 dan P2 itu melamar formasi jabatan yang sama? Jelas sekali Bapak Ibu ya, yang akan ditempatkan pertama kali itu adalah P1, guru lulus PG. Nah, sekarang kira-kira bagaimana posisinya? Kita coba buatkan ilustrasinya di bagian sini teman-teman ya. Nah, di sini kita buatkan ilustrasinya di bagian sini. Ini dia Bapak Ibu ya. Tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi otomatis yang akan diprioritaskan untuk mengisi formasi pertama kali adalah guru lulus PG 2021. Urutannya THK 2, negeri, PPG dan swasta. Jika masih tersedia kebutuhan dan formasi, nantinya itu akan dilaksanakan tes CAT untuk P2. Jika masih tersedia kebutuhan formasi, tes CAT lagi untuk P3. Nah, atau bersamaan P2 dan P3 melakukan tes CAT, tapi untuk penempatan nanti diurutkan berdasarkan urutan kategori. Jika masih tersedia formasi, maka diurutkan masuk ke pelamar umum. Logikanya seperti ini Bapak Ibu ya, logikanya seperti ini. Misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini dalam satu sekolah ya, dalam satu sekolah ya, seperti ini. Kita coba cek posisi dari P3. Ada satu kebutuhan, kemudian ada 3 pelamar, satu yang P1, satu yang P2, satu yang P3
ya, logika seperti itu ya kan. Kebetulan di sini P1 ini adalah jurusan PGSD, P2 juga jurusan PGSD, P3 juga jurusan PGSD. Kebetulan kebutuhan di sekolah A ini adalah guru kelas SD. Otomatis Bapak Ibu ya, otomatis yang akan ditempatkan itu adalah siapa kira-kira? Oke, jadi sudah sangat jelas ya. Ya, jadi yang akan ditempatkan di situ adalah P1 dulu. P1 akan mengisi formasi di sini. Otomatis P2 dengan P3 itu tidak kebagian formasi, ya. Itu tidak kebagian formasi atau tidak kebagian formasi karena di sekolah A diisi langsung oleh P1. Tapi ternyata anggaplah di sekolah B Bapak Ibu dengan sekolah C ternyata ada juga formasi guru kelas SD. Ada juga formasi guru kelas SD di sekolah B dengan sekolah C. Nah, ada kebutuhannya di situ. Nah, nantinya di situ ternyata sudah tidak ada lagi pelamar P1. Sudah tidak ada lagi pelamar P1 Bapak Ibu ya. Otomatis nantinya akan dilaksanakan tes CAT untuk P2 dan P3. P2 dan P3 ini tetap bisa resume. Setelah resume dilaksanakan tes CAT ya. Nah, nantinya P3 ini, P2 ini akan ditempatkan terlebih dahulu karena dia menang urutan prioritas. Akan diurut lagi siapa yang mendapatkan nilai tertinggi untuk P2. Nah, ternyata di sekolah C ini masih ada kebutuhan. Otomatis gilirannya P3 yang akan diurutkan berdasarkan nilai terbaik untuk mengisi formasi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Posisi P3 sebenarnya ya, posisi P3 ini sebenarnya belum terlalu aman Bapak Ibu ya, belum terlalu aman. Kenapa saya katakan belum terlalu aman? Karena posisinya itu dia berada di urutan ketiga untuk prioritas penempatan. Urutan pertama itu adalah P1, urutan kedua adalah P2. Jadi otomatis kalau misalkan P3 ini melamar formasi jabatan yang sama dengan P2 dan P1, sedangkan kebetulan formasi yang ada di instansi ini itu jauh lebih sedikit, itu sangat memungkinkan P3 ini kembali tidak lolos Bapak Ibu ya. Kembali tidak lolos karena harus tersingkir oleh keberadaan P1 dengan P2 Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan logikanya ya. Tapi istilah seperti ini ya, istilahnya lagi seperti ini. Kalau misalkan P3 ini bisa resume ya, kalau misalkan P3 ini bisa resume, berarti di instansi itu ada formasi selain P1 dan P2. Nah, inilah keunggulannya bagi teman-teman guru honorer yang berhasil resume. Sekali lagi saya katakan, jika misalkan P3 ini bisa resume di portal SSCASN, maka Bapak Ibu tidak usah khawatir. Berarti logikanya kalau bisa resume, berarti instansinya itu menyediakan formasi selain untuk P1 dan juga P2. Jadi tunggu aja penempatan P1 dan hasil tes CAT dari P2. Sisa formasinya itu nantinya yang akan diperebutkan oleh guru-guru P3 yang berhasil resume di portal SSCASN. Ini apa yang kami tampilkan di sini teman-teman adalah gambaran secara sederhana. Itu yang harus kalian pahami. Nah, kuncinya apa? Kuncinya apa yang menandakan bahwa P3 ini tetap posisinya berpotensi untuk mendapatkan penempatan meskipun melamar formasi jabatan yang sama dengan P1 dengan P2. Intinya adalah bisa resume. Karena seandainya P3 ini tidak bisa resume, berarti memang instansinya itu tidak mengusulkan formasi untuk P3, hanya memfokuskan untuk penuntasan P1 dengan P2. Logikanya kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di instansi Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu ini adalah seorang P3 dan teman-teman berhasil resume di tanggal 3 Oktober kemarin, berarti tidak usah khawatir, kalian belajar teman-teman ya. P3 ini wajib belajar karena otomatis nantinya akan ada sisa formasi untuk P3. Kenapa? Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena bisa resume. Logikanya karena bisa resume. Tidak mungkin kalian di prank. Tidak mungkin P3 ini di prank bisa resume tapi tetap tidak mendapatkan penempatan. Pasti ada formasi, cuman harus diperebutkan dengan sesama P3 setelah penempatan P1 dan jatah untuk P2. Logikanya ya. Jadi logikanya P2 P3 wajib resume. Kalau P2 P3 wajib resume berarti ada formasi selain untuk P1. Intinya seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.